Keterlambatannya karena tadi ada satu agenda sebelum sampai di sini, terus jalan dapat peta sama yang kirim peta dipikir nyasar. Jadi jangan salah yang kirim tuh ada di samping orangnya. Anda sebut orang ntar disambitin lagi. Alhamdulillah, tapi berkat daripada Ustaz Nyonyo yang bisa kumpul di sini. Alhamdulillah. Saya tidak akan panjang lebar. Saya hanya ingin teringat satu pesan menarik dari Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Al-Qirtas, di dalam syarah Ratibul Attas. Jadi Al-Qirtas itu ada syarah Ratib. Ini yang hadir di sini tahu Ratib Al-Attas kan? Tahu Ratib Al-Attas? Nah, Ratib ini disusun oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang beliau ini saking cinta mahabbahnya sampai dengan Nabi itu tidak ada satu sesaat pun dalam hidupnya kecuali melihat Rasulullah SAW. Jadi kalau Abi Hasan Asy'ari pernah mengatakan kalau 40 hari saya tidak melihat Nabi Muhammad SAW, baik dalam mimpi ataupun terjaga, dalam mimpi hayyan, aku tidak menghitung hidupku, aku orang yang hayy, aku orang yang hidup. Kata Nabi Muhammad, bahwa saya bukan 40 hari, jangankan 40 hari, sesaat saja jika tidak melihat Nabi, maka saya tidak terhitung sebagai orang yang hidup. Sekarang kita tanya diri kita, sudah berapa lama kita memeluk agama Islam, dan berapa lama kita tak pernah ditampakkan wajah Rasulullah SAW. Saya teringat saudara satu riwayat ketika Masjid Nabawi itu diperluas, kemudian mimbar yang dulu Nabi meletakkan tangannya untuk menjadi iktikaf tempat bersandar, sebuah pohon kurma, yang pohon kurma itu sudah dipotong, sudah mati, dan karena perluasan dibuat mimbar baru. Satu ketika di saat sholat yang begitu banyak jamaah yang hadir, ternyata terdengar suara rintihan nangis. Suara nangis tersebut dari kecil makin gede, makin besar sampai dalam riwayat jamaah yang duduk di akhir masjid dengar suara rintihan nangis tersebut. Dicari siapa yang nangis, ternyata suara tangisan tersebut datang dan muncul dari bekas mimbarnya Rasulullah SAW berupa pohon kurma. Kenapa pohon kurma yang pernah menjadi mimbar Nabi tersebut menangis? Karena tidak lagi menjadi sandaran Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Karena berjaraknya daripada pohon tersebut dari Rasulullah SAW. Karena sudah menjauh dari Nabi, dia nangis. Bahkan dalam riwayat itu kemudian Nabi sedang berkhutbah, Nabi turun dari mimbarnya, Nabi peluk dari pohon kurma tersebut, meredakan sampai suara tangisan tersebut berhenti. Ulama mengatakan andai kata Nabi nggak peluk itu pohon, sampai hari ini ila yaumil qiyamah itu pohon kurma akan tetap nangis, saudara. Nabi turun, Nabi peluk sampai suara itu berhenti, dan Nabi ajak dialog. Nabi berikan pilihan. Pohon kurma ini dikasih pilihan dua: dicabut, ditanam di luar Masjid Nabawi, dan akan tumbuh menjadi pohon baru dengan daun yang lebat, dengan buah yang juga lebat. Atau pilihan kedua, dia akan menjadi pohon yang tumbuh di surga dan menjadi naungan ahlul jannah. Dan pohon kurma ini memilih untuk hidup di surga. Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib binti Fatimah Zahra mengatakan, setiap riwayat ini dibacakan beliau meneteskan air mata dan bersedih. Kenapa? Kalau pohon kurma yang sudah mati, sebuah bongkahan kayu yang tidak punya nyawa, yang tidak punya hati, menjauh sedikit dari Rasulullah SAW menangis bersedih,
dengan Nabi, maka yang sepatutnya nangis adalah manusia, orang beriman, kaum muslimin yang ngaku umat dari Muhammad SAW. Ketika dia jauh dengan Nabi dan tidak pernah melihat Nabi, yang sepatutnya nangis bukannya pengguna tapi manusia. Tapi tanyakan kepada kita, apakah kita menangis? Pernah kita tumpahkan air mata kita buat Nabi? Pernahkah kita menangis karena kita jauh dari Rasulullah? Pernahkah kita menangis gara-gara kita nak meninggalkan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah? Tanyakan dengan kita sudah berapa banyak kita hadir peringatan Maulid? Berapa banyak kita menghadiri peringatan Maulid? Berapa banyak riwayat Maulid yang kita baca? Tapi apakah pernah kita meneteskan air mata kita karena kerinduan dan jauhnya kita dari Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Artinya apa saudara? Para ulama kita ini merayakan Maulid bukan cuma pengen dengerin daripada dentuman daripada hadroh dengan munsyid sunat suara yang indah, bukan hanya sekedar ngumpulin umat untuk menjadi satu acara seremonial, enggak. Tujuan kita hadir dari peringatan Maulid ini bagaimana keluar dari tempat ini kita punya ta'alluq, kita punya keterkaitan hati kita yang jauh dari Nabi, dari dekat dengan Rasulullah SAW. Yang nggak kenal jadi kenal, yang nggak pernah jalanin sunnahnya jadi menjalani sunnahnya, yang ninggalin perintah Allahnya jadi menjalankannya, yang menjalankannya menjadi lebih memaksimalkan daripada menjalankan aturan syariatnya. Makanya dulu Salahuddin Al-Ayyubi sebelum memerdekakan Palestina, apa yang dilakukan? Dia kumpulin tentaranya untuk dididik oleh 3 daripada ulama mutasawwifin besar. Dari salah satu daripada cara memotivasi mereka dengan memperdengarkan sejarah Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Yuk mari challenge diri kita. Setiap kita hadir, apa yang kita bawa pulang dari tempat ini, apa yang kita bawa ke rumah kita, apa yang kita jadikan perubahan di dalam amal hidup kita, insya Allah. Tadi saya ingin sampaikan ada satu ungkapan menarik dari Al-Habib Ali bin Hasan, cicit daripada Sahibul Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di mana Al-Habib Ali bin Hasan menulis secara al-kertas. Beliau mengatakan ada 4 perkara. Yang 4 perkara ini jika ada dalam diri kita, ini akan menjadi ciri kalau kita berada mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau ini nggak ada 4 perkara, maka kita ada di jalan mati su'ul khatimah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, takwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan apa yang Allah perintahkan sami'na wa ata'na, apa yang Allah perintahkan kita dengar, kita taat untuk betul-betul menjalankan ketakwaan. Dan pesan di dalam ayat tersebut Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Yang menarik, saya mau tanya, kematian itu ada di tangan manusia atau di tangan Allah? Jawab yang tahu Pak. Yang jawab mati. Allah mati. Saya mau tanya, kematian di tangan manusia atau di tangan Allah? Oh, kira mati boleh jawab. Saya mau tanya, kematian di tangan manusia di tangan Allah? Manusia atau Allah? Tapi kok Allah katakan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Menghadap mengatakan, ya betul, kematian bukan di tangan manusia, kematian itu di tangan Allah. Dan yang bisa memilih untuk kita mati dalam keadaan kematian tersebut, manusia masih punya peran, sudah. Maksudnya apa? Ketika manusia sesuai dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah bahwa manusia ini masih memiliki masih memiliki peran untuk memilih qudrah yang Allah titipkan dalam diri manusia untuk mengarahkan mengerjakan taat atau mengerjakan maksiat. Pilihan itulah yang menjadi mahal thawab wal iqab, tempat Allah berikan pahala atau tempat Allah berikan dosa. Artinya apa? Ketika kita gerakkan daya upaya yang kita miliki, artinya ketika kita menjalankan kehidupan kita memilih jalur ketaatan, maka pada esensinya kita sedang masuk dalam jalur
mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi ketika kita tinggalkan caturan Allah, kita jauhi syariat Allah, perintah Allah kita tinggalkan, maksiat Allah kita jalankan esensinya, kita sedang berada dalam jalur mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya Imam Haddad mengatakan ketika orang melakukan ketaatan, esensinya dia sedang menguatkan keimanan, dia sedang menguatkan keislaman, dia sedang memperjejak hati dan kakinya untuk berada dalam jalur kematian dalam Islam. Ketika dia memilih untuk maksiat, dia memilih untuk melakukan kemungkaran, esensinya dia sedang menjauh dalam kematian dalam Islam, dan dia sedang melemahkan kakinya untuk dapat jejak dan kuat dalam jalur kematian dalam Islam. Makanya Allah katakan apa? Wala tamutunna illa wa antum